Halo semuanya, kali ini kelompok 3 yang dimana beranggotakan Septamia, Ayu Damayanti Rokmana, Rahma Muddaini, dan Fitra Juanti. Di sini kami akan membahas tentang kimia unsur golongan 14, 15, dan 16. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu golongan 14. Nah, teman-teman, di golongan 14 itu kita sudah tahu bahwa unsur-unsur golongan 14 itu ada karbon, silikon, germanium, timah, timbal, dan fluorovium. Kemudian ciri-ciri umum golongan 14 itu yang pertama memiliki 4 elektron valensi, yang kedua sifat logam meningkat dari atas ke bawah, yang ketiga C dan S itu sama dengan non-logam dan metaloid, kemudian yang keempat Ge itu sama dengan metaloid, dan yang kelima Sn dan Pb itu sama dengan logam. Kemudian yang keenam mampu membentuk ikatan kovalen dan logam. Yang ketujuh umumnya membentuk senyawa dengan bilangan oksidasi +2 dan +4. Nah, untuk Pb sendiri itu akan lebih stabil ya teman-teman di +2, di mana efek pasangan inert ya teman-teman. Kemudian kegunaan beberapa unsur di golongan 14 seperti C itu kegunaannya sebagai bahan organik dan energi seperti batu bara ya teman-teman. Yang kedua itu kegunaan Si sebagai semikonduktor, yang ketiga kegunaan Sn sebagai pelapisan logam, dan yang Pb itu kegunaannya sebagai baterai aki ya teman-teman. Kemudian untuk contoh senyawa di golongan 14 itu seperti CO2, SiO2, PbCl2, dan PbCl4 teman-teman. Kemudian kita akan membahas unsur-unsur golongan 14. Yang pertama itu karbon, di mana nomor atom karbon itu 6, sifatnya non-logam teman-teman. Nah, kegunaannya ini terdapat dalam semua senyawa organik yang biasanya digunakan dalam bentuk grafit atau pensil ya, untuk pensil, dan intan seperti perhiasan, alat pemotong, dan juga sebagai bahan bakar seperti arang dan batu bara teman-teman. Kemudian yang kedua itu silikon, di mana nomor atom silikon ini 14, sifatnya itu metaloid, kemudian kegunaannya itu sebagai bahan utama semikonduktor dalam industri elektronik. Nah, ini juga terdapat dalam pasir atau silika yang biasa digunakan dalam pembuatan kaca, keramik, dan chip komputer. Kemudian teman-teman yang ketiga itu germanium, di mana nomor atom germanium ini 32, kemudian sifatnya itu metaloid. Nah, kegunaannya ini biasanya digunakan sebagai semikonduktor seperti silikon, dan juga biasanya dipakai dalam serat optik dan lensa kamera. Yang keempat ada timah, di mana nomor atom timah ini 50, kemudian sifatnya ini logam teman-temannya. Kegunaannya biasanya digunakan untuk melapisi logam lain. Ini bertujuan atau agar tidak berkarat ya, seperti kaleng makanan. Kemudian bahan solder dan panduan logam. Nah, contohnya panduan logam ini seperti perunggu, di mana tembaga ditambah timah. Kemudian timbal, di mana nomor atomnya 82, sifatnya logam berat, kegunaannya bisa digunakan dalam baterai timbal, asam pelindung radiasi, misalnya di rumah sakit ya teman-teman ya. Kemudian timbal ini tuh bersifat racun jika terakumulasi dalam tubuh manusia. Yang keenam atau yang terakhir di golongan 14 itu adalah fluorovium, di mana nomor atomnya 114, kemudian sifatnya itu unsur sintesis atau bisa kita katakan tidak ditemukan di alam ya, di mana ini dibuat di laboratorium. Nah, untuk kegunaannya sendiri ini belum memiliki kegunaan yang praktis ya teman-teman, karena sangat tidak stabil dan bersifat radioaktif. Nah, ini hanya digunakan untuk penelitian ilmiah teman-teman. Nah, untuk golongan 15 kita akan lanjutkan teman saya yang akan menjelaskan. Ada golongan ke-15, yang dimana unsur-unsur golongan 15 itu terdapat nitrogen, fosfor, arsen, antimun, bismut, dan meskovium.
Pada golongan ke-15 ada ciri-ciri umumnya. Yang pertama memiliki 5 elektron valensi. Yang kedua dari atas ke bawah, yaitu non-logam, metaloid, dan logam. Lalu yang ketiga membentuk senyawa dengan bilangan oksidasi -3, +3, dan +5. Lalu yang keempat, senyawa oksidasinya cenderung asam di bagian atas dan basa di bagian bawah. Pada golongan ke-15 ini ada beberapa kegunaan, yaitu yang pertama untuk pupuk atau NH3 urea atau atmosfer, yang kedua pupuk atau pestisida, yang ketiga AS atau SBN paduan logam dan simokduktor, yang keempat BI atau obat dan kosmetik. Contoh senyawanya NH3 anomia, H3PO4 asam fosfat, lalu yang ketiga SbCl3 BiCl3. Pada golongan ke-15, nitrogen adalah bernomor atom 7 dan sifat nitrogen adalah non-logam. Kegunaan nitrogen, yang pertama komponen utama udara 78%, digunakan dalam industri pupuk, NH3, bahan peledak atau TNT, dan pengawet makanan atau nitrat. Lalu yang kedua, fosfor. Fosfor bernomor atom 15, sifatnya non-logam. Kegunaan dari fosfor, yang pertama dalam pupuk pertanian, yang kedua dalam bahan peledak dan pestisida, lalu yang ketiga fosfor putih bersifat sangat kreatif dan beracun. Fosfor merah digunakan dalam korek api. Lalu yang ketiga arsen. Nomor atom arsen adalah 33, sifatnya metaloid. Kegunaan dari arsen, yang pertama dalam insektisida atau pengawet kayu, lalu yang kedua digunakan dalam simokduktor, lalu yang ketiga bersifat racun dalam jumlah besar, yang keempat antimun. Antimun bernomor atom yaitu 51 dan sifatnya metaloid. Kegunaan dari antimun, yang pertama dalam paduan logam dan tahan panas, lalu yang kedua sebagai bahan pelapis dan dalam industri elektronik, lalu yang ketiga kadang dipakai sebagai flame retardant atau penahan api. Selanjutnya yang kelima bismut. Bismut bernomor atom 83 yang sifatnya adalah logam, dan kegunaan dari bismut, yang pertama digunakan sebagai pengganti timbal atau karena lebih aman dan tidak beracun. Lalu yang kedua dalam obat-obatan, misalnya petomismol untuk gangguan pencernaan. Lalu yang ketiga dalam kosmetik dan cat. Lalu yang keenam moskovium. Moskovium bernomor atom 115, sifatnya unsur sintetis dan sangat radioaktif. Kegunaannya belum memiliki kegunaan praktis karena sangat tidak stabil. Yang kedua hanya dipelajari untuk penelitian ilmiah di bidang nuklir. Golongan 16 yang terdiri dari oksigen, belerang, selenium, tellurium, polonium, dan livermorium. Ciri-ciri umum dari golongan 16 ini, yang pertama memiliki 6 elektron valensi, yang kedua sifat non-logam, itu logam dari atas ke bawah, yang ketiga bilangan oksidasi umum, yaitu -2, +4, dan +6, yang keempat unsur ini banyak membentuk senyawa oksida dan asam, dan yang terakhir senyawa oksidanya bersifat asam. Selanjutnya kegunaan. Oksigen berguna untuk pernapasan, pembakaran. Belerang untuk pupuk, obat, dan karet. Selanjutnya selenium dan tellurium yaitu untuk semikonduktor, dan PO yaitu radioaktif, sumber panas satelit. Contoh senyawanya oksigen yaitu H2O dan H2O2. Untuk belerang contohnya itu SO2 dan H2SO4. Dan untuk Se dan Te itu
SeO2 dan TeO2. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing unsur. Yang pertama ada oksigen yang memiliki nomor atom 8. Sifatnya itu non-logam. Kegunaan yang pertama, sebagai unsur vital untuk pernapasan makhluk hidup, digunakan dalam pengelasan, perawatan medis, dan sebagai oksidator dalam reaksi kimia. Dan terakhir, komponen utama air yaitu H2O dan banyak senyawa organik. Yang kedua, unsur belerang atau S nomor atom 16, sifatnya non-logam. Kegunaan digunakan dalam pembuatan pupuk seperti amonium sulfat, pestisida, dan baterai. Penting dalam tubuh, misalnya dalam asam amino seperti sistein dan metionin. Selanjutnya ada selenium atau Se, nomor atomnya 34. Sifatnya itu non-logam atau metaloid. Kegunaan digunakan dalam industri kaca, fotokopi, dan semikonduktor. Selanjutnya, dalam jumlah kecil dibutuhkan oleh tubuh, tetapi bisa beracun jika berlebihan. Selanjutnya, tellurium atau Te, nomor atomnya 52. Sifat metaloid. Kegunaan digunakan dalam paduan logam untuk meningkatkan kekerasan, dan juga digunakan dalam semikonduktor dan panel surya. Selanjutnya, polonium atau Po, nomor atom 84. Sifat logam atau radioaktif. Kegunaan digunakan sebagai sumber panas dalam generator termoelektrik di luar angkasa. Yang kedua, sangat beracun dan radioaktif, hanya digunakan untuk keperluan riset nuklir. Yang keenam, ada livermorium atau Lp, nomor atom 116. Sifat unsur sintetis, sangat tidak stabil. Kegunaan tidak memiliki kegunaan praktis karena waktu paruhnya sangat pendek, hanya digunakan untuk penelitian ilmiah. Materi dari rekan saya yaitu kecenderungan struktur golongan 14. Yang pertama ada terdapat sifatnya yaitu kecenderungan dari C ke Fi, dan sifat logamnya yaitu non-logam ke metaloid lalu menjadi logam. Kemudian kepaleran senyawanya dari kovalen ke lebih ionik dengan titik lelehnya yang lebih tinggi yaitu C dan Si, dan yang lebih rendah yaitu Sn dan Pb. Adapun stabilitasnya plus 4 menurun dengan Pb, lebih stabil pada plus 2. Terdapat strukturnya jika kovalen berarti logam. Selanjutnya yaitu kecenderungan struktur golongan 15. Sifatnya cenderung dari N ke Mc. Adapun sifatnya logamnya yaitu jika non-logam maka beraksi menjadi metaloid, dan dari metaloid beraksi menjadi logam. Oksidasinya min 3 karena dia stabil di atas tetapi tidak stabil di bawah. Oksidasi plus 5 lebih stabil di atas tapi menurun dan tidak stabil pada senyawa Bi. Strukturnya merupakan molekul sederhana yaitu N2 menjadi struktur logam. Dan adapun kepolaran senyawa yaitu jika ia kovalen berarti dia lebih ionik atau metanik. Dan yang terakhir yaitu kecenderungan struktur golongan 16. Yang pertama ada sifatnya yaitu cenderung dari atas lalu turun ke bawah. Yang kedua ada wujudnya yaitu ada gas berubah menjadi padat. Yang ketiga ada struktur di mana strukturnya yaitu
ditamik O2, lalu menjadi molekul cincin, lalu rantai, dan menjadi struktur logam. Yang keempat yaitu sifat logam dari non-logam menjadi metaloid, dari metaloid menjadi logam. Yang kelima, ada kekuatan ikatan di mana ikatan kovalen kuat beraksi dengan ikatan logam lemah. Dan yang terakhir yaitu kepadatannya semakin besar masanya, maka strukturnya maka lebih padat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.